Selamat pagi, siang, malam, mahasiswa UIB semua. Selamat datang pada mata kuliah Manajemen dan Proses Bisnis. Pertemuan kedua, kita akan membahas mengenai Form and Legality of Business Entities in Indonesia, yakni bentuk dan badan usaha pada Indonesia. Nah, kembali lagi kepada CPMK kita, yakni ada 3 hal yang menjadi poin concern pada pertemuan ini adalah mampu menjelaskan bentuk dan tata kelola legalitas badan usaha. Kita lihat kepada sub CPMK, yakni mampu menjelaskan peran struktur dan tata kelola dalam organisasi, mampu menjelaskan bentuk dan legalitas badan usaha sebuah organisasi. Ini adalah bentuk-bentuk usaha, yakni CV, perseorangan, perseroan, koperasi, dan lain. Mengapa mendirikan badan usaha? Nah, di sini ada beberapa poin yang di-highlight, yakni untuk hidup, ya. Nah, yakni ini adalah untuk survival, untuk bisa melangsungkan kehidupan, bebas dan tidak terikat, karena kita tidak selamanya ingin bekerja untuk orang. Jadi, kita mendirikan badan usaha supaya kita bisa mendapatkan time and financial freedom. Ada juga dorongan sosial, ya, yakni di sini adalah mencari status sosial lebih tinggi. Ya, dengan kita memiliki usaha, maka kita akan bisa dipandang sebagai seorang business owner. Mendapatkan kekuasaan atau hak atau authority. Di sini kita memiliki wewenang, ya, untuk bisa memiliki tim, melakukan instruksi kepada tim untuk melakukan sebuah pekerjaan. Yang sangat menarik ini adalah menjaga usaha orang tua, ya, juga kita dari bisnis konvensional, dari keluarga kita yang masih perseorangan, itu bisa didirikan menjadi sebuah badan usaha. Faktor-faktor yang harus dihadapi dalam pendirian badan usaha. Ada 8 poin, kita harus mengetahui barang dan jasa yang akan dijual, bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana menentukan COGS, penentuan harga, pembelian purchasing, untuk barang bahan baku, kita memiliki kebutuhan akan tenaga kerja, melakukan organisasi intern, melakukan pembelanjaan, dan jenis badan usaha yang akan dipilih, serta lain sebagainya. Ini adalah faktor-faktor yang dihadapi dalam pendirian badan. Badan hukum sebuah perusahaan, sebuah usaha yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Nah, setelah kita memiliki badan usaha, secara hukum, otomatis kita memiliki hak dan kewajiban kepada negara. Kita memiliki hak atas pelindungan secara hukum oleh negara, dan pastinya kita harus melakukan kewajiban, seperti membayar pajak dan izin-izin legalitas lainnya sebagai pertanggungjawaban mendapatkan hak dari perusahaan dari negara. Tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, setelah kita memiliki badan hukum bentuk usaha, kita bisa menciptakan kesempatan kerja untuk masyarakat. Kita harus melakukan pelatihan dan pekerjaan kepada mereka yang kita hire. Kita juga harus memberikan tunjangan bagi karyawan baik dari segi kesehatan dan lain sebagainya. Kita juga bisa berikan tunjangan berupa pendidikan. Kita bisa melakukan CSR, ya, berupa sumbangan atau derma. Kita juga turut ikut melakukan kontribusi pembangunan negara ataupun masyarakat melalui riset-riset ilmiah ataupun kegiatan-kegiatan kebudayaan lain. Nah, di sini adalah hak-hak konsumen. Setelah kita memiliki bentuk badan usaha, otomatis untuk konsumen, pelanggan, atau klien yang melakukan transaksi dengan bentuk usaha, perusahaan kita bisa mendapatkan haknya, yakni keselamatan produksi, perlakuan yang adil dan jujur, data yang lengkap dan akurat, tarif yang diberlakukan, perincian pendapatan, pengeluaran, dan laba pada saham yang akan dibeli, serta pengaduan apabila mereka merasa tidak mendapatkan haknya sebagai konsumen. Bentuk-bentuk badan usaha terdapat beberapa macam badan usaha yang bisa Anda pilih saat ingin mendirikan bisnis secara resmi. Jenis-jenis badan usaha yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu perusahaan perseorangan, firma, CV, PT, koperasi, dan yayasan. Perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang paling sederhana. Pemilik perusahaan perorangan hanya satu orang dan pembentukannya tanpa izin yang konkret serta tata cara yang rumit, misalnya membuka toko kelontong ataupun kedai makan. Biasanya perusahaan perseorangan dibuat oleh pengusaha yang bermodal kecil dengan sumber daya dan kuantitas produksi yang
Bentuk usaha jenis ini paling mudah didirikan, seperti juga pembubarannya yang mudah dilakukan. Tidak memerlukan persetujuan pihak lain karena pemiliknya hanya satu orang sendiri, ataupun sole ownership. Dalam perusahaan perseorangan tanggung jawab pemilik tidak terbatas, sehingga segala utang yang timbul, pelunasannya ditanggung oleh pemilik sampai pada harta kekayaan pribadi. Seperti juga seluruh keuntungannya yang dapat dinikmati sendiri oleh pemilik. Kemudian selanjutnya adalah persekutuan perdata. Persekutuan perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Menurut pasal 1018 KUH Perdata, persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Suatu persekutuan perdata dibuat berdasarkan perjanjian oleh para pihak yang mendirikan persekutuan perdata. Dalam perjanjian itu, para pihak berjanji memasukkan seluruh sesuatu modal ke dalam persekutuan dan hasil dari usaha yang dijalankan atau keuntungan kemudian dibagi di antara para pihak sesuai perjanjian. Perjanjian persekutuan perdata dapat dibuat secara sederhana, tidak memerlukan proses dan tata cara yang. Contoh dari persekutuan perdata adalah CV. Pada prinsipnya, CV adalah persekutuan firma perkembangan lebih lanjut dari persekutuan firma. Jika firma hanya terdiri dari para sekutu yang secara aktif menjalankan perusahaan, maka dalam CV terdapat sekutu pasif yang hanya memasukkan modal. Jika sebuah firma membutuhkan tambahan modal, misalnya firma tersebut memasukkan pihak lain sebagai sekutu baru yang hanya memasukkan modalnya tapi tidak terlibat secara aktif dalam menjalankan. Dalam hal ini, sekutu yang baru masuk tersebut merupakan sekutu pasif, sedangkan sekutu yang menjalankan perusahaan adalah sekutu aktif. Jika sekutu menjalankan perusahaan dan menanggung kerugian sampai harta kekayaan pribadi, maka dalam CV tanggung jawab sekutu pasif terbatas hanya pada modal yang dimasukkan ke dalam perusahaan, tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Selanjutnya adalah PT. Ya, ini yang paling umum kita jumpai, yakni perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sebagai badan hukum, sebuah PT dianggap layaknya orang perorangan secara individu yang dapat melakukan perbuatan hukum sendiri, memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat menuntut serta dituntut di muka pengadilan. Untuk menjadikannya sebagai badan hukum PT, sebuah perusahaan harus mengikuti tata cara pembuatan, pendaftaran, dan pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yakni Undang-Undang PT. Sebagai persekutuan modal, sebuah PT didirikan oleh para pendiri yang masing-masing memasukkan modal berdasarkan perjanjian. Modal tersebut terbagi dalam saham yang masing-masing saham memiliki nilai secara keseluruhan menjadi modal perusahaan. Tanggung jawab para pendiri PT adalah sebatas modal yang disetorkan ke dalam PT dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi mereka. Menurut Undang-Undang PT, modal PT terbagi atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal di-store. Modal dasar adalah modal keseluruhan PT sebagaimana yang dinyatakan dalam akta pendiriannya, yaitu nilai yang menunjukkan besarannya nilai perusahaan. Modal ditempatkan adalah bagian modal dasar yang wajib dipenuhi atau di-store oleh masing-masing para pemegang saham ke dalam perusahaan. Modal di-store adalah modal ditempatkan yang secara nyata telah di-store. Kemudian kita masuk ke dalam legalitas izin usaha. Jenis usaha yang diperlukan dokumen dan izin dengan tujuan untuk melindungi kepentingan perusahaan itu sendiri dari berbagai hal. Banyaknya izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Jenis-jenis usaha. Ada 4 pada umumnya, yakni adalah TDP, tanda daftar perusahaan, MPWP, nomor pokok wajib pajak, izin-izin usaha, serta sertifikat tanah dan surat berharga yang diminta. Kemudian, untuk izin-izin usaha lainnya, terdapat surat izin usaha perdagangan alias SIUP. Untuk industri, dibutuhkan surat izin usaha industri atau CUI. Izin domisili, izin gangguan atau HO, IMB, izin mendirikan bangunan, serta bila kita melakukan bisnis ekspatriat, maka kita memiliki izin tenaga kerja. Nama perusahaan. Sebelum masuk ke nama izin, pentingnya nama perusahaan yakni sebagai jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Namun perusahaan biasanya melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut, dikenal masyarakat dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan lainnya.
Kalau perusahaannya lenyap, maka nama perusahaan dapat diberikan dengan cara menggunakan satu nama pendiri pengusaha, nama pribadi pengusaha, jenis usaha yang dilakukan, misalnya ETC, yakni English Tutorial Center, karena jenis usaha yang dilakukan adalah lembaga bahasa. Bisa juga dengan tujuan didirikannya perusahaan tersebut, misalnya CV Beras Makmur, karena tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti logo di bawah ini. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP, jati diri yang dipakai oleh perusahaan atau badan usaha untuk menjalankan usahanya. SIUP harus dimiliki oleh setiap perusahaan, baik yang berbadan hukum resmi maupun perorangan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. Sarana perlindungan hukum dikeluarkan Dinas Perdagangan dan ini adalah 3 jenis perusahaan berdasarkan skalanya. Terdapat perusahaan kecil yang modalnya kurang dari 25 juta, tidak berbadan hukum, umumnya dilakukan oleh perorangan, diurus dan dijalankan sendiri oleh pemiliknya, keuntungan untuk menambah biaya hidup. Salah satu tujuannya adalah untuk hidup. Sedangkan perusahaan menengah mempunyai modal atau kekayaan bersih 25-100 juta, harus memiliki SIUP dengan mengajukan ke Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten. Jangka waktu SIUP tidak terbatas. Sedangkan terakhir adalah perusahaan besar, modal atau kekayaan bersih lebih dari 100 juta, harus memiliki SIUP yang harus dimohon ke Dinas Perdagangan dan Perdagangan Provinsi. Jangka waktu SIUP terbatas, yakni 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap. Badan usaha yang dibebaskan dari SIUP, cabang atau perwakilan badan usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya mempergunakan SIUP kantor pusat. Perusahaan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam negeri, BUMN, dan prosedur permohonan SIUP, perusahaan mengambil formulir, mengisi dan mengajukan permohonan SIUP beserta persyaratan melalui kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten atau kota wilayah untuk perusahaan kecil dan menengah. Untuk perusahaan besar diajukan melalui Kanwil Perindustrian dan Perdagangan Kota Provinsi sesuai domisili perusahaan. Persyaratan mengajukan SIUP, yakni kita harus mempersiapkan kopi akta pendiri, asli dapat diperlihatkan, dan kopi pengesahan, kopi akta pendirian badan usaha, kopi situ, surat izin tempat usaha, kopi KTP, pas foto pemilik atau penanggung jawab badan usaha yang mengajukan izin. Pembekuan dan pencabutan SIUP, tidak melaporkan penghentian kegiatan usaha atau penutupan perusahaannya, termasuk kantor cabang atau perwakilan perusahaannya, tidak melaporkan pembukaan kantor cabang perusahaannya, tidak memberikan data atau informasi tentang kegiatan usaha sesuai ketentuan yang berlaku, serta tidak memenuhi pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang didasarkan atas permintaan tertulis dari kantor inspeksi. SIUI, Surat Izin Usaha Industri. Untuk melakukan kegiatan usaha industri dengan nilai investasi lebih dari 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat untuk melakukan usaha dikeluarkan oleh kantor pemerintah. TDP ini terkait dengan nomor registrasi dari suatu badan usaha dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. HO atau Surat Izin Gangguan. Surat yang menyatakan tidak ada keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang akan dijalankan, akan terhindar dari sentimen lingkungan, dikeluarkan oleh Badan Perizinan atau Dinas Perizinan. Situ adalah surat izin tempat usaha, surat yang terkait dengan legalitas suatu tempat atau bangunan yang ditujukan untuk melakukan suatu kegiatan usaha, untuk melakukan penertiban. Izin usaha lainnya, contohnya ada sertifikat halal, yakni kehalalan suatu produk sesuai dengan syarat Islam. Syarat untuk pencantuman label halal, dokumen yang bersifat kedinasan, sertifikat berlaku 2. Kriteria kehalalan tidak mengandung BABI dan bahan yang berasal dari BABI. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan, contohnya bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran-kotoran. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, transportasi tidak boleh digunakan untuk BABI. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung kama atau minuman beralkohol. Selanjutnya adalah hak atas kekayaan intelektual. Hak terkait dengan hasil karya seseorang dapat dimiliki dengan syarat membuat suatu teknologi yang bermanfaat. Hak cipta, hak paten, dan merek. Kita masuk hak cipta, bagian dari haki, yakni melindungi berbagai bentuk tulisan dan ekspresi artistik termasuk perangkat. Hak paten melindungi produk utilitarian, mesin, dan inovasi dalam bioteknologi internet, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi. Dan masa waktunya adalah 20 tahun.
Sedangkan merek dagang melindungi nama atau simbol yang mencerminkan sumber atau identitas sumber produk. Merek dagang sebenarnya merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan seseorang atau beberapa orang secara bersamaan atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis. Izin lainnya bisa berupa izin pemasaran reklame dan sertifikat KADI. Bentuk usaha Indonesia di sini berdasarkan bentuk perusahaan bisa dibagi berdasarkan kepemilikan dan jenis usaha. Kalau kepemilikan bisa berupa badan usaha milik swasta ya bentuknya CV, PT, BUMN milik negara, BUMD ya bahkan BUMK badan usaha milik koperasi. Kalau berdasarkan jenis usaha, perusahaan bisa dibagi ke dalam perusahaan perdagangan, jasa, industri, agraris, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan dari perusahaan perseorangan firma CV, PT, BUMN, koperasi bila berdasarkan pengguna jasa. Nah, di sini udah dibagi berdasarkan kriteria masing-masing, bisa dibagi berdasarkan pemilik usaha yang punya hak suara, pelaksanaan voting, dan penentuan kebijaksanaan. Setiap bentuk usaha berbeda-beda dan memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Ini adalah contoh surat dari legalitas perusahaan, yakni baik dari SIUP, TDP, dan usaha izin lain sebagainya. Aspek hukum dan legalitas di Indonesia. Legalitas produk untuk jenis usaha barang berwujud, jenis produk bisa berupa makanan, minuman, produk kimia, produk tambang mineral, dan manufaktur. Maka legalitasnya mengarah kepada BPOM, sertifikat halal, standar kualitas, dan SNI. Instansi yang menerbitkan legalitas bisa dari Kementerian Kesehatan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Badan Meteorologi, dan Kementerian Perdagangan. Nah, untuk barang tidak berwujud yang sifatnya mungkin jasa ataupun software atau produk lainnya, legalitasnya adalah hak paten atau haki. Secara legalitas merek, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek merupakan tanda pembeda atas barang dan jasa bagi suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Sebagai tanda pembeda, merek dalam suatu klasifikasi barang atau jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya, baik pada keseluruhan maupun pada pokok. Objek pelindungan, pelindungan atas merek, hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar, memberikan kepastian hukum dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa pelanggaran atas merek terdaftar. Status pendaftaran, Indonesia mengenal asas konstitutif yaitu hak atas merek yang diperoleh atas nama pendaftarnya. Artinya pemegang hak merek adalah seorang yang mendaftar pertama kali di Direktorat Jenderal Haki. Jangka waktu pelindungan merek 10 tahun terhitung sejak tanggal penerima pendaftaran. Setelah 10 tahun dapat diperpanjang kembali. Untuk mutasi dan lisensi, pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, izin diberikan pemilik merek terdaftar kepada seseorang atau beberapa orang untuk menggunakan merek tersebut baik seluruh maupun sebagian jenis barang atau jasa yang didaftarkan. Kemudian ada pelanggaran sanksi dari legalitas merek. Terdapat dua pasal yang melindungi, yakni pasal 90, itu yakni pelanggaran atas merek terdaftar sama dipidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Dan pasal 91 yakni dipidana paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Nah, ini adalah materi yang kita bahas dalam pertemuan kedua mengenai bentuk dan badan usaha. Dia akan kembali lagi kepada para mahasiswa untuk selalu melakukan kuis, mengerjakan kuis, dan melakukan instruksi perkuliahan dengan benar untuk bisa mendapatkan absensi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you.